Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan dengan handphone yang berbeda lagi teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas soal handphone ini. Ini adalah Infinix Note 7 Lite. Mungkin memang agak terlambat lagi ya, tapi handphone ini tuh rame banget dibahas karena harganya yang nggak terlalu mahal, tapi spesifikasi yang lumayan. Contohnya misalnya harganya 2 juta rupiah, kita dapat RAM 4 GB dan memori 128 GB. Dan seperti biasa kita akan bahas handphone ini dari desainnya dulu. Nah, ini adalah versi yang lebih murah dari varian Note 7 yang dikeluarin oleh Infinix, teman-teman. Bedanya yang paling kelihatan di bagian belakangnya adalah posisi kameranya, teman-teman. Kalau yang ini tuh ya lebih ngotak. Tapi apakah versi lebih murah artinya murahan? Sepertinya sih harusnya enggak deh. Karena dari kita unboxing handphone ini sama-sama sampai sekarang, saya tuh nggak pernah sama sekali merasa handphone ini jelek. Bahkan saya merasa handphone ini tuh bersih banget dan lebih fresh daripada biasanya. Mungkin karena sensor sidik jarinya yang nggak ada di bagian belakang. Nah, teman-teman lihat deh. Desainnya keren banget kan? Walau mungkin warnanya nggak terlalu berbeda dengan yang lainnya, tapi desainnya tuh lebih fresh aja. Dan mungkin teman-teman udah nanya lagi nih, sidik jarinya kemana nih bang? Nah, di sini tuh jawabannya adalah sidik jarinya dipindah ke bagian kanan handphone. Seperti biasa saya pernah bilang, teman-teman yang kidal bisa aja daftarin jari telunjuk, tapi kalau ya yang nggak kidal atau ya begitulah, ya terserah kalian mau daftarin apa, jempol kaki juga bisa. Oh iya teman-teman, seperti biasa, kita tuh setiap beli Infinix, kita dapet casing clear kayak gini. Tapi di sini tuh yang saya nggak seneng atau saya sedikit kecewa, biasanya kita kan dapet casing yang bermotif. Tapi di sini kok clear banget. Padahal saya suka dengan case bermotifnya. Cukup keren. Nah, untuk bagian depannya sendiri, handphone ini tuh punya layar luas dengan dimensi 6,6 inci dengan satu tompel di bagian kiri atas. Panel layar menggunakan IPS dengan resolusi HD+. Nah, untuk penggunaan standar seperti nonton YouTube atau Netflix, sebenarnya HP ini enak-enak aja karena punya ukuran yang gede banget. Cuma untuk resolusi ya harus mentok di 720p karena panelnya memang cuma mentok di situ aja. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, handphone ini tuh memang agak berbeda ya dari versi Note 7 yang biasa atau Note 7 yang lebih mahal. Karena handphone ini tuh pakai chipset Helio P22 aja. Tapi dengan RAM yang lumayan gede, yaitu 4GB dan juga ROM yang gede 128GB. Nah, untuk RAM yang tersisa saat handphone ini dalam kondisi idle ada sekitar 2GB yang menurut saya itu tuh lumayan gede banget. Dan untuk ROM-nya sendiri, setelah saya install beberapa aplikasi untuk review, masih ada sekitar 110GB. Nah, di sini saya tuh seneng banget deh teman-teman. Dengan harga 2 juta rupiah, saya tuh dapat ROM yang lega banget. Saya tuh mau nyimpen apa aja, kayaknya saya nggak pernah pikirin lagi. Mau nginstal game apa aja, langsung saya install aja. Apa memang begini rasanya kalau kita banyak space ya? Dan bukan hanya itu aja, kalau teman-teman merasa 128GB kurang, masih bisa ditambahin lagi dengan micro SD karena slotnya udah dedicated teman-teman. Teman-teman di sini bisa pakai 2 SIM nano dan 1 micro SD secara bersamaan. Nah, untuk sensor sidik jarinya sendiri walaupun ada di samping dan mungkin agak kecil, tapi ternyata akurasinya oke dan kecepatannya juga mantap. Nah, saat saya pakai handphone ini untuk main seharian seperti misalnya buka-buka aplikasi, main Facebook, dan juga ya buka-buka 9gag, saya sih nggak merasa ada yang aneh, semua merasa lancar. Dan mungkin ya kalau pekerjaan hanya segini sih Helio P22 memang sanggup-sanggup aja dan nggak pernah ada masalah sih. Nah, tapi pertanyaannya, apakah handphone ini kuat gaming? Nah, jawabannya adalah ya handphone ini tuh bisa-bisa aja gaming, tapi di pengaturan terendah aja, misalnya CODM dan PUBG Mobile. Kedua-duanya tuh masih bisa dijalanin atau dimainin dengan lumayan lancar, tapi hanya di pengaturan yang paling rendah aja. Jadi mungkin teman-teman harus mengorbankan sedikit grafik untuk permainan yang lebih lancar. Dan saya sih lebih memilih yang seperti itu ya. Mending mainnya lebih lancar daripada grafiknya yang bagus tapi mainnya nggak lancar. Untuk sensor saya nggak usah bahas lagi karena di sini terhitung lumayan lengkap. Dan untuk Geekbench-nya sendiri karena Antutu masih aja belum ada, skornya tuh ya segini. Nah,
Sekarang kita coba pindah ke bagian kameranya teman-teman. Handphone ini tuh punya 4 kamera. Jadi dengan harga 2 juta rupiah aja kalian bisa dapat 4 kamera juga. Dengan setup yang lumayan oke. 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, 2 megapiksel kamera makro, dan satu lagi kamera dengan resolusi QVGA. Jadi totalnya ya seperti yang saya bilang tadi, ada 4. Nah, kualitas foto yang dihasilkan mungkin masih bisa saya bilang cukup oke. Detailnya juga masih oke. Warna juga cukup lumayan, penangkapan cahaya juga masih oke. Oh ya teman-teman, catatan sedikit di sini, fotonya di sini agak gelap karena pas saya ambil foto tuh cuaca lagi agak mendung. Untuk kamera depannya sendiri terletak di bagian punch hole dengan resolusi 8 megapiksel. Oke teman-teman, untuk kamera depannya juga sama ya. Kameranya punya detail yang lumayan, warna yang oke, dan penangkapan cahaya yang juga lumayan. Hasilnya ya begitulah, lumayan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke bagian baterai. Nah, jadi handphone itu punya kapasitas baterai yang lumayan besar, yaitu 5000 mAh. Tapi sayangnya dengan colokan micro USB tipe B. Dan saya agak mixed feeling sih, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Wong harganya masih murah kan. Tapi ternyata yang bikin mind blowing adalah ketahanan baterainya yang dengan hasil PCMark bisa bertahan sampai 14 jam lebih. Wah, ini lumayan kuat sih teman-teman. Begitupun dengan pemakaiannya di dunia nyata, karena pas saya pakai handphone itu bisa bertahan sampai malam seharian penuh, bahkan bisa lebih kadang-kadang. Walaupun saya pakai gaming, saya pakai foto-foto dan ambil video. Handphone ini ternyata baterainya tahan juga ya. Tapi sayangnya kita di sini nggak dapat fast charging yang 18 watt teman-teman. Tapi pas saya buka webnya tuh ada yang lucu nih di sini teman-teman. Katanya handphone itu hanya butuh pengecasan 3 jam dan juga dinikmati hingga 4 hari. Pemakaian 4 hari itu kayaknya nggak bener deh. Apa iya? Apa cuman dinikmati dipegang-pegang doang, nggak dibuka-buka aplikasi? Ya, handphone mana aja mungkin bisa bertahan selama itu kalau nggak dibuka-bukain. Terus di situ juga ada tulisan kalau ada fitur Supercharge 2.0 2 ampere. Nah, pas saya baca ini sih, saya berharap kalau ngecasnya tuh bisa sampai 18 watt, ya minimal 15 watt. Tapi sayangnya tuh hanya 10 watt aja. Terus fast chargingnya gimana tuh? Fast charging zaman dahulu kali ya. Kayaknya. Nah, kalau gitu mungkin kita masuk aja ke kesimpulan saya soal handphone ini teman-teman. Dan handphone ini tuh punya beberapa kekurangan seperti misalnya belum tipe C, nggak fast charging, terus kameranya yang ternyata walaupun 48 megapiksel tapi hasilnya biasa-biasa aja. Tapi ternyata kelebihannya juga banyak teman-teman. Ya seperti misalnya desainnya yang oke banget, RAM-nya yang lumayan gede, ROM-nya yang gede banget, baterainya yang bisa bertahan lama banget, dan dengan harga yang cukup terjangkau. Ya menurut saya sih dengan harganya handphone ini tuh enak banget dipakai teman-teman. Apalagi saya tuh udah terbiasa dengan antar muka dari Infinix. Sampai sekarang sih saya nggak ada masalah ya. Enak-enak aja pakainya teman-teman. Dan apa saya merekomendasikan handphone ini ke teman-teman? Nah, disinilah pertanyaannya. Teman-teman pengen handphone dengan RAM lumayan dan ROM gede, apalagi dengan baterai yang oke? Mungkin ini adalah jawabannya. Apalagi dengan harga yang murah tentunya. Itu jangan sampai dihilangin karena kayaknya Infinix ya terkenal dengan harganya yang terjangkau. Tapi kalau teman-teman pengen prosesor yang bagus banget, seperti misalnya G70, mungkin bisa ngambil kakaknya yang harganya tuh lebih di atas lagi. Gitu aja sih. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu aja pembahasan kita soal Note 7 Lite ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tau lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.